Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 926 Yuan Hengtian. Setelah 4 hari perjalanan, Lin Yun tiba di depan sungai yang luas. Sungai itu tertutup kabut dan diselimuti suasana gelap yang misterius. Sepertinya aku sudah sampai di Sungai Hantu Merah, gumam Lin Yun. Selama lebih dari puluhan ribu tahun, Sungai Hantu Merah telah mengumpulkan aura iblis. Karena pengaruh iblis yang kuat, binatang iblis di sungai itu telah mengalami demonifikasi, menjadikannya tempat yang berbahaya. Menurut peta, seseorang bisa mencapai area terlarang Changlong dengan mengikuti sungai. Sungai itu dipenuhi dengan kapal-kapal besar dari zaman kuno dan dapat digunakan untuk perjalanan. Selama seseorang memiliki cukup pil astral, mereka dapat mengaktifkan susunan spiritual di kapal-kapal tersebut dan menggerakkannya. Hampir semua orang di 7 negeri astral menggunakan kapal-kapal ini untuk menuju area terlarang Changlong. Bahkan para ahli alam jiwa surgawi memilih metode transportasi ini karena terbang terlalu melelahkan. Pada kenyataannya, terbang biasanya digunakan untuk bertarung. Selain itu, lebih aman dan nyaman untuk bepergian dengan kapal. Kemudian lagi, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk alam yang lebih tinggi. Dengan fondasi yang dalam, mereka tidak keberatan melelahkan diri mereka sendiri karena mereka bergerak dalam kelompok besar. Lagi pula, penerbangan adalah pilihan yang lebih cepat. Pada saat ini, Lin Yun tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai puncak alam jiwa surgawi. Namun, dia masih belum bisa membuat terobosan. Di sisi lain, dia telah berhasil mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam segel pemecah matahari ilahi. Kekuatannya membuat Lin Yun takut karena potensi teknik bela diri keberuntungan yang canggih jauh melampaui apapun yang bisa dia bayangkan. Sosok Lin Yun melintas di udara saat dia menuju ke tepi sungai. Ketika dia tiba, dia menyadari bahwa Sungai Hantu Merah jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Bahkan ada ombak yang menerjang ke garis pantai. Yang membuat Lin Yun semakin terkejut adalah kenyataan bahwa aura iblis sungai itu telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Hanya dengan sekilas pandang, Lin Yun bisa merasakan jiwanya tersedot ke dalam sungai. Selain itu, ada juga bau yang tak tertahankan yang berasal dari sungai. Itu adalah aura baleful yang dibentuk oleh mayat dan darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Lin Yun melihat ke sungai, dia merasa seperti bisa melihat semua mayat yang hilang di sungai. Ternyata, pertempuran brutal terjadi di zaman kuno yang tidak bisa hilang bahkan setelah bertahun-tahun. Ketika Lin Yun memikirkan hal ini, dia menjadi penasaran dengan apa yang terjadi pada zaman dahulu kala. Di tepi sungai, banyak orang jenius dari berbagai negeri astral sedang melihat ke sungai dengan ekspresi serius. Setelah pulih dari keterkejutan mereka mulai mencari kapal-kapal yang tersedia. Sebagian besar kapal sudah sangat tua dan rusak, sementara kapal-kapal yang masih bagus sudah penuh. Setelah pulih dari keterkejutan, Lin Yun juga mulai mencari kapal. Kapal-kapal itu memiliki ribuan orang dan semuanya memberikan lusinan pil astral ke ruang kontrol. Arai spiritual di ruang kontrol itu otomatis dan akan aktif setelah mengumpulkan cukup pil astral. Segera setelah keadaan di sekitar menjadi tenang, para kultivator di satu kapal mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Informasi yang mereka bagikan terutama melibatkan berita tentang roh astral, area terlarang Changlong, dan para jenius di peringkat naga biru. Jalan surgawi hanya terbuka untuk waktu yang singkat dan sepertiga dari waktu itu telah berlalu. Selama waktu ini, banyak orang menjadi terkenal, terutama ketika orang-orang mengetahui peringkat naga biru. Saudara Zhao Feng, beberapa alam yang lebih tinggi berada di Emas Land. Kudengar sepertiga dari para jenius di peringkat naga biru ada di sana. Karena kita tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, mengapa Anda tidak berbagi dengan kami seberapa kuat para jenius itu? Tanya seorang pemuda berpakaian abu-abu. Pemuda bernama Zhao Feng itu berasal dari alam Balewin. Kekuatannya biasa saja, tapi dia telah mengalami kesengsaraan 2 kali. Kultivasinya mungkin tidak kuat di antara alam yang lebih tinggi, tetapi sebagian besar orang di kapal itu berasal dari alam biasa. Jadi dia secara alami menonjol dengan kultivasinya di alam jiwa surgawi jiwa kedua. Praktis semua orang di kapal telah mendengar tentang dia dalam waktu kurang dari sehari. Tidak apa-apa, saya tidak keberatan mengobrol tentang itu. Zhao Feng tersenyum. Karena dia tidak ada yang bisa dilakukan saat ini,
dia tidak keberatan menjadi pusat perhatian. Sungguh mengesankan bahwa dia bisa menyaksikan kekuatan peringkat naga biru, jadi wajar baginya untuk menyombongkan diri. Para jenius dari alam yang lebih tinggi adalah pesaing utama dan rumornya kompetisi untuk roh astral dirancang untuk mereka. Ketika area terlarang Changlong terbuka, kemungkinan besar akan didominasi oleh alam yang lebih tinggi. Jika kita beruntung, kita mungkin akan mendapatkan beberapa sisa dan selamat dari jalan surgawi, kata Zhao Feng. Semua orang dengan penuh perhatian mendengarkan Zhao Feng dengan penuh minat. Jalan surgawi pada dasarnya adalah kompetisi antara alam yang lebih tinggi. Bahkan jika para jenius dari alam yang lebih rendah atau menengah memiliki dorongan besar dalam kekuatan mereka, tidak mungkin mereka dapat bersaing dengan para jenius dari alam yang lebih tinggi. Zhao Feng berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, para jenius dari alam yang lebih tinggi memang menakutkan, tapi kekuatan mereka yang berada di peringkat naga biru tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang-orang di peringkat naga biru dapat menghadapi 10 jenius lain di tingkat kultivasi dan menekan mereka. Pada dasarnya, mereka tidak terkalahkan melawan mereka yang berada di alam yang sama. Satu-satunya saat mereka akan kalah adalah jika mereka melawan orang lain di peringkat tersebut. Masuk akal jika mereka telah mencapai tahap tinggi dalam niat bela diri mereka. Ditambah lagi, kebanyakan dari mereka telah memahami teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Semua orang mulai gemetar ketika mendengar kata-kata itu. Zhao Feng secara alami memperhatikan ekspresi semua orang dan mencibir, tidak semua orang bisa mengembangkan teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Jika Anda bertemu dengannya di masa depan, saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Jika para jenius dari alam yang lebih tinggi dapat merusak fondasi mereka dari teknik-teknik itu, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Kakak senior saya meledak karena dia mencoba mempraktekkan teknik bela diri keberuntungan Tuan. Mereka begitu menakutkan. Semua orang merasa seperti seember air es disiramkan ke kepala mereka. Lin Yun berada agak jauh dari Zhao Feng, tapi dia bisa mendengar Zhao Feng dengan keras dan jelas. Lin Yun setuju dengan kata-kata Zhao Feng, teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut tidak bisa dipraktekkan dengan sembarangan. Bahkan dengan bakatnya, dia hampir dibakar sampai mati oleh tinju matahari ilahi. Tapi Lin Yun tidak akan takut pada teknik bela diri keberuntungan Tuan yang lemah. Tidak heran para jenius di peringkat naga biru begitu menakutkan. Ternyata ambang batas untuk mengembangkan teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut itu tinggi. Tapi ini pertama kalinya aku mendengarnya. Haha, lebih baik jika kamu berhenti memikirkannya. Kau tertipu jika kau pikir salah satu dari kami akan mendapatkan teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Ya, teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut jarang terjadi. Ada keributan di kapal karena ini adalah pertama kalinya orang mendengar apa yang dikatakan Zhao Feng. Zhao Feng memiliki kerinduan di matanya saat dia tersenyum pahit, saya masih ingat ketika roh emas muncul. Pertempuran terjadi antara para jenius di peringkat naga biru dan yang bisa saya lakukan hanyalah menonton dari jauh. Meskipun kultivasiku berada di jiwa kedua alam jiwa surgawi, aku hampir tidak bisa menahan gelombang kejut dari teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Semua orang dikejutkan oleh tatapan serius Zhao Feng. Zhao Feng sudah sangat kuat di mata mereka sejak dia berada di jiwa kedua alam jiwa surgawi. Jadi sebenarnya seberapa menakutkan teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut yang membuat Zhao Feng begitu serius. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihat keraguan di mata semua orang. Mereka tidak tahu teror sebenarnya dari teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Kalian semua akan terbangun dengan kasar. Saudara Zhao, siapa yang mengambil roh emas pada akhirnya? Seseorang bertanya. Tidak masalah siapa yang mendapatkannya pada akhirnya. Pemenangnya pasti seorang jenius di peringkat naga biru. Bahkan jika tidak, itu masih akan berakhir di tangan alam yang lebih tinggi. Jika ada orang lain yang mengambil roh emas, mereka akan menemui kematian yang cepat. Ini berlaku untuk semua roh astral, kata Zhao Feng dengan santai. Pada kenyataannya, dia terlalu jauh untuk melihat apa yang terjadi dan tidak berani mendekati pertempuran. Jangan terlalu yakin tentang itu. Kudengar roh mulia matahari jatuh ke tangan seorang jenius dari alam Xuan Huang. Oh, itu. Saya juga mendengar tentang itu. Namanya adalah pemakaman bunga dan dia mengklaim bahwa dia hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuh lawannya. Dia benar-benar membunuh 4 jenius alam yang lebih tinggi yang seharusnya memasuki peringkat naga biru cepat atau lambat. Saya mendengar bahwa hanya satu orang yang berhasil melarikan diri dari pemakaman bunga, tetapi orang itu praktis lumpuh. Orang yang berani sekali.
Kudengar seorang jenius dari alam tulang darah adalah salah satu dari 3 orang yang mati. Itu masih belum bagian yang paling gila. Aku mendengar bahwa pemakaman bunga memperlakukan alam yang lebih tinggi tidak berbeda dari semut. Lagi pula, dia hanya menggunakan satu pedang untuk membunuh Feng Wuji dari alam tulang darah. Bagaimana itu mungkin? Saat topik terfokus pada Lin Yun, suasana kapal menjadi hidup. Jelas, semua orang lebih tertarik pada seorang yang tidak diunggulkan dari alam yang lebih rendah daripada para jenius di peringkat naga biru. Zhao Feng ditempatkan dalam posisi yang canggung. Tapi saat dia hendak membantah kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Para jenius lain di kapal juga mengubah ekspresi saat mereka mengangkat kepala. Mereka bisa melihat 3 sosok terbang dari jarak 100 mil saat aura iblis mereka yang deras merobek langit. Aura mereka begitu kuat sehingga bahkan air di sungai terbelah menjadi 2. Para jenius dari alam yang lebih tinggi. Tidak diragukan lagi bahwa hanya para jenius dari alam yang lebih tinggi yang berani melakukan perjalanan di sungai hantu Scarlet dengan cara ini. Tepat ketika semua orang berseru, ketiga sosok itu mendekat dan mendarat di kapal sambil menatap semua orang. Ketika Zhao Feng mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang berdiri di tengah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan karena dia mengenali pendatang baru itu. Itu adalah Yuan Hengtian. Bab 927 bunuh. Semua orang tahu siapa Yuan Hengtian. Jadi ketika Zhao Feng melihatnya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa seorang jenius di peringkat naga biru ada di sini. Adapun para jenius lain di kapal, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Mereka langsung mengenali alam tulang darah, yang membuat mereka berkeringat. Bagaimanapun, mereka hanya berbicara tentang seberapa kuat Lin Yun. Akan sangat buruk jika mereka mendengar diskusi itu. Pada saat ini, semua orang berpikir tentang kebrutalan alam yang lebih tinggi. Mereka ada di sini. Lin Yun tidak terkejut saat melihat para jenius dari alam tulang darah. Faktanya, mereka tiba lebih lama dari yang dia kira. Saat dia memeriksa mereka, dia menyadari bahwa mereka semua berada di jiwa kedua alam jiwa surgawi. Pada dasarnya, mereka memiliki 3 samudra aura karena istana ungu mereka, yang membantu mereka menekan yang lain. Tidak mungkin seseorang yang begitu biasa seperti Zhao Feng bisa dibandingkan dengan ketiganya. Fondasi alam tulang darah benar-benar dalam. Lin Yun juga memperhatikan bahwa aura Yuan Hengtian 2 kali lebih halus dari teman-temannya. Bahkan tatapannya lebih dingin dari teman-temannya. Karena semua orang tahu bahwa Yuan Hengtian berada di peringkat naga biru, mereka takut akan prospek melihat kekuatannya. Siapa yang waras yang ingin menyinggung sosok sekuat itu? Itu sama saja dengan berjalan melewati gerbang neraka. Ini adalah urusan alam tulang darah. Jika kamu bukan bagian dari itu, kamu harus pergi. Pemuda kurus yang berdiri di samping Yuan Hengtian berteriak ke arah kerumunan. Kata-katanya melegakan kerumunan saat mereka diam-diam mundur. Hanya dalam sekejap mata, yang penuh sesak menjadi kosong, kecuali satu orang. Kenapa kamu masih di sini? Pemuda kurus itu menatap Lin Yun dan bertanya dengan senyum ceria. Tapi bertentangan dengan ekspektasinya, Lin Yun tersenyum dan mengusap hidungnya, kenapa aku harus pergi? Aku sudah menunggu kalian dari tadi. Tapi kamu agak lambat. Kurasa alam tulang darah tidak terlalu mengesankan. Lin Yun telah mengharapkan alam tulang darah muncul. Dia ingin berurusan dengan mereka sehingga dia bisa dengan damai melalui kesengsaraannya. Jika tidak, mereka akan mengganggunya dan membahayakannya. Pemuda kurus itu menyipitkan matanya dan berbicara dengan dingin, Lin Yun, kau sama sombongnya seperti yang dikabarkan. Nama Lin Yun mengejutkan semua orang yang telah melarikan diri dari kapal. Lin Yun. Pemakaman bunga Lin Yun. Kenapa dia ada di sini? Kami benar-benar berada di kapal yang sama dengannya. Kerumunan tidak bisa mempercayai pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Beberapa saat yang lalu, mereka sedang mendiskusikan dendam Lin Yun dengan alam tulang darah. Sekarang, kedua belah pihak berada di depan mereka. Itu Lin Yun yang terkenal yang membunuh semua orang dengan satu pedang. Dia terlihat biasa saja. Apakah dia benar-benar membunuh 3 orang jenius dari alam yang lebih tinggi? Bagaimana bisa itu palsu? Kenapa lagi alam tulang darah mengirimkan formasi sebesar itu? Ini seharusnya menjadi pertunjukan yang bagus. Mereka yang menonton dari jauh menjadi bersemangat karena mereka tidak mengharapkan hiburan seperti itu setelah tiba di Sungai Hantu Merah. Lin Yun menghadapi alam tulang darah di atas dek kapal. Namun, dia hanya menghadapi Yuan Hengtian. Dia merasakan ancaman samar yang datang dari Yuan Hengtian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Serahkan roh mulia matahari dan berlutut. Jika Anda melakukan itu, saya mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan Anda dengan mayat yang lengkap.
Tidak mungkin aku akan membiarkanmu pergi setelah menyinggung alam tulang darahku. Kamu sudah mati. Pemuda kurus itu menatap Lin Yun dengan dingin. Mayu, berhentilah membuang-buang waktu dengannya. Tidak mungkin orang seperti dia akan mengemis untuk hidupnya. Patahkan kakinya, sobek mulutnya, dan tusuk matanya. Dia akan menyerah setelah dia melihat betapa kuatnya kamu. Kamu dan Feng Wuji berasal dari guru yang sama, jadi aku akan menyerahkannya padamu, kata Yuan Hengtian, penuh kebanggaan. Jangan khawatir, kakak senior Hengtian. Serahkan saja padaku. Pemuda kurus bernama Mayu tersenyum dan mengedarkan ketiga samudra auranya pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia menyerbu ke arah Lin Yun. Dalam sekejap mata, dia menuangkan semua energi asalnya ke tinjunya dan meninju wajah Lin Yun. Serangannya begitu ganas sehingga bahkan seorang jenius biasa di alam jiwa surgawi jiwa kedua pun akan berada dalam masalah. Namun, pukulannya tidak mampu mengenai Lin Yun. Ketika sudah beberapa inci jauhnya dari wajah Lin Yun, aura pedang yang kuat tiba-tiba menghentikan pukulannya. Mayu terkejut dengan serangan balik Lin Yun, jadi dia mengubah strateginya dan mencoba menangkap Lin Yun. Pancaran sinar matahari. Cahaya menyilaukan dari telapak tangannya terbang ke depan dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kepala seseorang. Dalam menghadapi serangan ini, cahaya biru ungu Lin Yun menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Mayu tersenyum ketika dia melihat ini. Jadi bagaimana jika Lin Yun memiliki niat pedang spiritual? Itu bukan apa-apa sebelum kekuatan absolut. Tapi sebelum dia menyadarinya, aura pedang Lin Yun yang hancur berkumpul dan menjatuhkannya ke belakang. Fondasi kultivasi Anda sedikit lemah. Itu bahkan tidak bisa menembus aura pedangku, kata Lin Yun. Kemudian, niat pedang spiritualnya yang sangat besar dengan santai menyebar ke seluruh langit dan bergabung dengan aura pedang naga birunya menjadi naga kolosal. Kata-kata Lin Yun membuat wajah Mayu tenggelam. Melihat fenomena mengejutkan di belakang Lin Yun, Mayu tiba-tiba menyadari betapa merepotkannya Lin Yun. Tidak heran jika Lin Yun membunuh Feng Wuji dengan satu pedang. Bagaimanapun, dia sudah mengalami kesulitan melawan aura pedang Lin Yun. Ini baru permulaan. Pedang iblis api darah. Mayu membacok dengan telapak tangannya seperti pisau. Cahaya merah tak terbatas meletus dari tangannya yang bermanifestasi menjadi sinar pedang besar yang mulai merobek ruang angkasa. Kamu tidak akan berdaya setelah aku merobek aura pedangmu. Mayu mencibir. Dia benar. Jika dia bisa menembus aura pedang Lin Yun tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya bahkan jika dia memiliki artefak Dao. Pada saat itu, Lin Yun bahkan tidak akan bisa mengangkat satu jari pun. Pada saat ini, Lin Yun menggunakan jari-jarinya untuk memblokir serangan Mayu. Dia langsung mencabik-cabik serangan Mayu dengan cara yang mendominasi dan santai. Mayu sangat terkejut karena aura pedang naga biru Lin Yun telah hidup kembali. Tidak. Sebuah pikiran berbahaya terlintas di benak Mayu saat dia ingin mundur. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Lin Yun telah mengulurkan tangannya yang terasa seperti pisau tajam saat naga birunya menjadi hidup. Ketika aura pedang naga biru terbentuk, itu melonjak dengan keras dengan tangan Lin Yun. Mayu menyadari bahwa dia terjebak dalam aura pedang Lin Yun dan tidak bisa membebaskan diri apapun yang dia lakukan. Ketika naga biru Lin Yun melingkar di sekitar Mayu, dia bisa mendengar tulangnya retak. Hentikan. Wajah Yuan Hengtian akhirnya berubah saat dia meraung. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Lin Yun sudah mengepalkan tinjunya. Mereka ingin mematahkan kakiku, merobek mulutku, dan menusuk mataku. Mata Lin Yun bersinar dingin saat dia meremukkan kepala Mayu, darah berceceran di tanah. Bab 928 mungkin tidak akan terjadi. Suara kepala Mayu meledak bergema. Di bawah ledakan itu, kepala Mayu meledak seperti kembang api. Tidak ada yang bisa percaya bahwa seorang jenius di jiwa kedua alam jiwa surgawi dengan mudah dibunuh oleh Lin Yun. Yang lebih mengejutkan adalah niat pedang Lin Yun yang terlihat seperti naga. Seberapa kuat niat pedang Lin Yun sehingga mencapai ketinggian yang begitu menakutkan. Ketika mayat tanpa kepala Mayu jatuh ke tanah, semua orang berbalik untuk melihat Lin Yun dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas belum melalui kesengsaraan pertamanya, tapi dia masih begitu kuat. Bagaimana alam jiwa surgawi bisa mengalahkan jiwa kedua alam jiwa surgawi dari alam yang lebih tinggi? Mengapa Mayu terbunuh dengan mudah? Yuan Hengtian menyipitkan matanya saat dia menatap Lin Yun dengan heran. Sebelum datang, dia sudah tahu bahwa niat pedang Lin Yun sangat kuat. Jika tidak, Feng Wuji tidak akan mati karena satu pedang. Tetapi bahkan jika niat pedang spiritual Lin Yun kuat, pasti ada batasnya. Secara alami, dia pikir akan mudah bagi Mayu untuk menekan Lin Yun.
Mayu memurnikan 2 juta pil astral dalam kesengsaraan keduanya, jadi dia jauh dari biasa. Itu jauh melebihi apa yang bisa disempurnakan oleh para jenius dari alam menengah. Namun, Mayu masih terbunuh oleh niat pedang Lin Yun. Meskipun aura pedang tak terbatas perlahan menghilang, sinar pedang biru dan ungu masih berkedip-kedip dengan sinar dingin. Ini juga membuat semua penonton, termasuk Zhao Feng, menarik napas dalam-dalam. Awalnya, dia tidak percaya bahwa seseorang berani menantang alam yang lebih tinggi dan bahkan membunuh 3 orang jenius alam yang lebih tinggi. Bagaimanapun, sudah menjadi rahasia umum bahwa alam yang lebih tinggi setara dengan langit di jalan surgawi. Mereka adalah eksistensi yang tidak bisa diprovokasi. Namun, Lin Yun telah benar-benar menghancurkan persepsi semua orang tentang alam yang lebih tinggi yang tak terkalahkan. Sayang sekali. Jika seorang jenius seperti dia berhasil tumbuh dewasa, dia mungkin bisa bersinar terang di ujung jalan surgawi. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dalam hati. Meskipun Lin Yun kuat, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari Yuan Hengtian. Para jenius di peringkat naga biru tidak bisa diprovokasi, desah Zhao Feng. Dia tahu betapa menakutkannya para jenius di peringkat naga biru. Emosinya juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya saat mereka memandang Lin Yun dengan rasa kasihan. Keheningan memenuhi geladak untuk waktu yang lama sebelum Yuan Hengtian angkat bicara, sepertinya aku meremehkanmu. Aku pernah menghadapi pendekar pedang di masa lalu dan ada banyak pendekar pedang yang kuat di peringkat naga biru. Namun, tidak ada pedang yang bisa dibandingkan dengan pedangmu. Tapi Lin Yun hanya melirik Yuan Hengtian dan berkata, jadi kamu adalah seorang jenius di peringkat naga biru. Salam. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai niat pedang langit karena niat pedang spiritualnya mencapai batasnya. Bahkan tanpa aura naga biru abadi, dia yakin bahwa tidak ada niat pedang spiritual siapapun yang bisa menyainginya. Jadi Yuan Hengtian tidak salah dalam penilaiannya. Meskipun alam tulang darah kuat di jalan surgawi, mereka bukanlah yang terkuat. Jadi Lin Yun tidak menempatkan pujian Yuan Hengtian di matanya. Alasan mengapa dia menyapa Yuan Hengtian adalah untuk menunjukkan bahwa dia tidak menempatkan Yuan Hengtian di matanya. Kamu lebih sombong dari yang pernah kudengar. Sepertinya Anda bahkan tidak menempatkan para jenius di peringkat naga biru di mata Anda, senyum Yuan Hengtian. Dia penuh percaya diri dan sama sekali tidak marah dengan sikap Lin Yun. Saya minta maaf. Lin Yun mengoreksi, aku tidak menargetkan peringkat naga biru, hanya kamu. Menurut perkiraan saya, Anda hanya berada di peringkat paling bawah dari peringkat naga biru, bukan? Lin Yun, beraninya kau berbicara seperti itu pada kakak laki-lakiku. Orang yang berdiri di samping Yuan Hengtian sangat marah dengan kesombongan Lin Yun. Tapi Yuan Hengtian menghentikannya dan tersenyum, biar aku yang melakukannya. Cegah saja dia melarikan diri. Lin Yun, semua orang di bawah peringkat naga biru adalah semut. Awalnya, saya tidak berniat berurusan dengan Anda sendiri. Lagi pula, bagaimana itu akan adil bagimu? Tapi karena kau sedang mendekati kematian, aku harus mengabulkan permintaanmu. Yuan Hengtian tidak marah dan kematian rekannya tidak mempengaruhinya. Tampaknya kebanggaan dan kepercayaan diri seorang jenius di peringkat naga biru terukir dalam di tulangnya. Apakah Yuan Hengtian secara pribadi akan bergerak? Semua penonton dipenuhi dengan antisipasi. Bagaimanapun, banyak orang mendengar tentang para jenius legendaris di peringkat naga biru, tetapi tidak banyak yang melihat kekuatan mereka. Tidak peduli apa, kamu akan mati hari ini. Yuan Hengtian memelototi Lin Yun saat udara di sekitarnya menjadi dingin. Saat dia melangkah maju, seluruh kapal mulai bergetar saat berat badannya menciptakan ombak besar di sungai. Detik berikutnya, sosok Yuan Hengtian tiba-tiba menghilang. Kecepatan apa? Lin Yun dikejutkan oleh kecepatan Yuan Hengtian. Kemudian lagi, Yuan Hengtian jauh lebih kuat dari Mayu. Jelas mengapa Lin Yun merasakan aura berbahaya dari Yuan Hengtian. Niat pedang tak terbatas melonjak di kedalaman mata Lin Yun saat niat pedang spiritualnya menyelimuti sekelilingnya. Pada saat yang sama, Lin Yun menerjang maju dan bergerak seperti ikan di dalam air. Saat dia bergerak, suara menggelegar terdengar saat Lin Yun nyaris menghindari pukulan Yuan Hengtian. Tapi Yuan Hengtian tidak terkejut saat dia tersenyum, niat pedangmu cukup tajam. Namun, sosok Yuan Hengtian kabur seolah-olah dia tidak benar-benar ada di sana. Dia menggunakan teknik gerakan yang sangat mendalam yang bisa dibilang merupakan teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari seni melonjak awan milik Lin Yun. Setelah 10 kali bentrokan, Yuan Hengtian menangkap Lin Yun dan melemparkan pukulan ke dadanya. Kamu berani sombong di depanku.
Yuan Hengtian tertawa saat dia mencoba merobek aura pedang Lin Yun dan menusuk dadanya. Berdasarkan kekuatan di balik serangan ini, dia yakin bisa menghancurkan Lin Yun. Bahkan tidak masalah jika Lin Yun mendorong niat pedang spiritualnya sampai ke batasnya. Bagaimanapun juga, kesenjangan besar dalam kultivasi mereka tidak mudah diatasi. Pukulan Yuan Hengtian berhasil menembus aura pedang Lin Yun dan mengenai dada Lin Yun. Namun, kedengarannya seperti memukul logam. Yuan Hengtian terkejut saat menemukan rune naga yang hancur di permukaan tubuh Lin Yun dan bermanifestasi menjadi petir ungu untuk menyelimuti dirinya. Serangan yang dia yakini gagal menembus dada Lin Yun. Sebaliknya, serangan itu dihentikan oleh rune naga misterius yang menyelimuti tubuh Lin Yun. Pada saat yang sama, Lin Yun berpikir dalam hati bahwa para jenius di peringkat naga biru sangat kuat. Bagaimanapun, Yuan Hengtian berhasil menghancurkan rune naga di permukaan tubuhnya. Untungnya, Yuan Hengtian gagal meninggalkan luka apapun pada dirinya. Berpikir cepat, Lin Yun melakukan serangan balik dengan sebuah tamparan ke wajah Yuan Hengtian dan membuatnya terbang. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Apakah Lin Yun benar-benar baru saja menamparkan seorang jenius di peringkat naga biru? Semua orang menggosok mata mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Aku tidak berani sombong di hadapanmu. Faktanya, tamparan itu adalah sebuah kecelakaan, senyum Lin Yun sambil menyeka darah dari bibirnya. Saat dia berbicara, niat pedangnya yang hancur menyatu seperti lukisan. Pada saat ini, Lin Yun merasa tidak senang karena kultivasinya terlalu lemah. Naga biru abadi tidak benar-benar abadi. Jika Yuan Hengtian mendaratkan beberapa serangan lagi padanya, dia mungkin tidak akan sanggup menahannya. Selain itu, akan memalukan jika niat pedangnya terus dihancurkan oleh orang-orang. Sudah pulih. Wajah Yuan Hengtian menjadi gelap karena daya tahan niat pedang Lin Yun benar-benar menakutkan. Kemudian, cahaya dingin melintas di pupil matanya saat energi asalnya berfluktuasi. Coba lihat apakah kamu masih bisa tersenyum setelah ini. Saat auranya berdesir, seluruh kapal berguncang dengan keras dan langit menjadi gelap. Di belakang Yuan Hengtian, cahaya merah mulai melonjak dengan hebat. Teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Jantung Zhao Feng mulai berdenyut kencang saat melihat pemandangan ini. Itu adalah fenomena yang mirip dengan para jenius lain di peringkat naga biru yang bertarung untuk roh emas. Zhao Feng sangat ketakutan. Sudah terlambat baginya untuk lari. Jika serangan Yuan Hengtian mendarat, semua orang akan mati bersama Lin Yun. Sudah berakhir. Tapak iblis tulang darah. Pada saat ini, wajah Yuan Hengtian sangat terdistorsi sehingga dia terlihat seperti sudah gila. Jelas, tidak mudah baginya untuk mengeksekusi teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut. Yuan Hengtian harus menggunakan ini karena niat pedang Lin Yun benar-benar aneh. Dia tidak ingin ada kecelakaan dan dia pasti tidak ingin Lin Yun membalikkan keadaan. Sudah berakhir. Saya tidak berpikir begitu. Lin Yun tersenyum, kau bukan satu-satunya orang yang memiliki teknik bela diri keberuntungan yang canggih. Bab 929 Satu orang melawan satu alam. Tapak iblis tulang darah adalah teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut yang eksklusif untuk alam tulang darah. Ketika Yuan Hengtian mengeksekusinya, darah mulai melonjak di belakangnya sebelum mengembun menjadi kaisar iblis dengan cahaya iblis yang menyihir. Kemudian, telapak tangan kerangka merobek awan dan turun ke arah Lin Yun. Jika serangan ini mendarat, semua orang di dalam kapal akan terkubur bersama Lin Yun. Ketika tapak iblis tulang darah turun, tekanan yang sangat besar mendorong seluruh kapal ke bawah dan air mancur panas melesat ke langit di kedua sisi kapal. Para penonton ketakutan dengan fenomena itu, tapi sudah terlambat bagi mereka untuk lari. Sialan. Kita tidak bisa melarikan diri lagi. Zhao Feng benar. Sial, apakah kita benar-benar akan mati di sini? Semua orang penuh dengan keputusasaan. Kurasa ini dia. Bahkan Zhao Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keputusasaan, dia mulai mengumpulkan energi asal di dalam tubuhnya dengan harapan Lin Yun akan meniadakan sebagian besar serangan, mengurangi kekuatan gelombang kejut. Tiba-tiba, Lin Yun melambung ke langit dan membentuk segel di satu tangan sambil mengepalkan tangan lainnya. Dia mulai memancarkan cahaya keemasan yang bermanifestasi menjadi fenomena yang berbeda. Dengan tinjunya yang terkepal, Lin Yun melemparkan pukulan dengan cahaya keemasan yang tak terbatas. Segel pemecah matahari ilahi. Lin Yun meraung saat dia meninju tapak iblis tulang darah. Detik berikutnya, tapak iblis tulang darah Yuan Hengtian hancur. Api keemasan dari serangan Lin Yun telah sepenuhnya membakar serangan Yuan Hengtian. Ketika semuanya sudah tenang, Yuan Hengtian memuntahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi pucat. Tubuhnya hampir roboh.
Ketika dia jatuh berlutut, dia memuntahkan seteguk darah dengan potongan-potongan organ tubuhnya. Teknik bela diri keberuntungan kekaisaran. Yuan Hengtian mengertakkan gigi saat dia menatap Lin Yun dengan ketidakpercayaan. Tidak masuk akal bagi Lin Yun untuk melatih teknik bela diri kekayaan kekaisaran dengan kultivasinya yang rendah. Bagaimanapun, ada perbedaan yang jelas antara Tuan dan teknik bela diri kekayaan kekaisaran. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang deras mengalir deras di sampingnya saat orang terakhir yang bertahan dari alam tulang darah ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh atau melukai Lin Yun. Mengetahui bahwa ini adalah sebuah kesempatan, mata Yuan Hengtian bersinar dengan dingin. Dia tahu bahwa Lin Yun sangat kelelahan dan membutuhkan kesempatan untuk pulih. Tapi ketika dia berbalik, darah memercik di wajahnya saat rekannya terbelah menjadi dua. Lin Yun mendarat di tanah sambil menyarungkan pedangnya. Mulut Yuan Hengtian ternganga melihat pemandangan ini. Setelah pulih dari keterkejutan, dia berseru, artefak Dao yang lebih besar. Ketajaman pedang Lin Yun sebanding dengan artefak Dao yang lebih besar. Tidak hanya Lin Yun memiliki teknik bela diri keberuntungan yang canggih, artefak Dao yang lebih besar, dan niat pedang yang sangat kuat, energi asalnya jauh melebihi mereka yang berada di jiwa pertama alam jiwa surgawi. Jadi dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat Lin Yun akan menjadi setelah melalui kesengsaraan pertamanya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Lin Yun adalah monster yang menakutkan dengan potensi yang mengejutkan. Yuan Hengtian menelan ludahnya saat dia melihat Lin Yun perlahan-lahan mendekat. Dia tidak yakin apakah Lin Yun juga akan membunuhnya. Saat dia berbaring di sana, sesosok hitam tiba-tiba melesat dan menyambar kantung interspasialnya. Pada saat dia menyadarinya, kantong interspasialnya telah hilang. Ketika Yuan Hengtian mengangkat kepalanya, dia melihat seekor kucing menyeringai padanya dengan kantong interspasial di tangannya. Kemudian, kucing itu mengacungkan cakarnya dan merobek-robek pakaiannya. Kucing itu bahkan menyambar batu giok yang tergantung di lehernya sebelum pergi dengan ketidakpuasan di wajahnya. Lin Yun, kamu keterlaluan. Wajah Yuan Hengtian memutih karena dia dijarah dan ditelanjangi oleh seekor kucing. Sebagai seorang jenius di peringkat naga biru, dia akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, bibirnya mulai bergerak-gerak. Lil, Red sepertinya kecanduan menjarah mayat. Tapi itu tidak terlalu penting baginya karena alam tulang darah tidak akan membiarkannya pergi. Karena mereka ingin mengambil nyawanya, mereka secara alami harus siap untuk membayar harganya. Lin Yun, hanya karena kamu memiliki teknik bela diri keberuntungan yang canggih dan artefak Dao yang lebih besar bukan berarti kamu bisa menghadapi alam tulang darah. Kemanapun kamu pergi, kamu tidak bisa melarikan diri. Yuan Hengtian berkata sambil memelototi Lin Yun. Pada saat ini, dia gemetar karena malu. Siapa bilang aku lari? Lin Yun menatap Yuan Hengtian dan berkata, aku akan berada di kota Yanyun area terlarang Changlong 10 hari dari sekarang. Pada saat itu, alam tulang darahmu bisa datang menemuiku. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yun akan mengeluarkan tantangan hidup dan mati di kota Yanyun. Yuan Hengtian tertegun sejenak saat mendengar itu dan bertanya lagi, kau yakin tentang itu? Dia mulai bertanya-tanya apakah Lin Yun sudah gila. Bagaimanapun, alam tulang darah memiliki jenius alam jiwa surgawi jiwa ketiga yang bisa dengan mudah menekan Lin Yun. Dalam pandangan Yuan Hengtian, Lin Yun sedang merayu kematian. Menurutmu kenapa aku mengampunimu? Jawab Lin Yun. Pada saat ini, Yuan Hengtian tahu bahwa Lin Yun mengorbankan nyawanya untuk menyampaikan pesan itu. Ejekan melintas di matanya sejenak sebelum dia menenangkan diri. Bagaimanapun juga, dia tidak ingin memprovokasi Lin Yun karena takut Lin Yun akan menarik kembali kata-katanya. Aku tidak akan menghentikanmu untuk merayu kematian. Tapi jika kau ingin hidup sedikit lebih lama, kau harus melarikan diri. Hentikan omong kosong itu. Pernahkah Anda melihat seorang pendekar pedang menyelipkan ekornya dan lari? Sekarang, ayo kita bicara. Bagaimana kau menemukanku? Lin Yun bertanya. Tanpa ragu-ragu, Yuan Hengtian mengungkapkan metodenya dengan jujur. Kemudian lagi, itu tidak masalah karena hanya seorang Empirean yang bisa menghapus tanda Feng Wuji. Tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun. Kurang lebih seperti yang sudah ditebak oleh Lin Yun. Kamu bisa pergi sekarang. Yuan Hengtian merasa lega. Tapi saat dia berdiri, dia menyadari bahwa Lin Yun tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengembalikan kantong interspasialnya. Dengan marah, dia menanyai Lin Yun, kau ingin aku pergi seperti ini? Ada apa dengan itu? Lin Yun mencibir. Kemarahan Yuan Hengtian hampir membuatnya gila saat dia meraung, dalam 10 hari, alam tulang darah akan menunggu kedatanganmu di kota Yanyun.
Kemudian, Yuan Hengtian mengambil kain untuk menutupi dirinya dan berlari menyelamatkan diri. Tidak ada yang bisa percaya bahwa pemandangan yang baru saja mereka lihat itu nyata, terutama Zhao Feng. Dia tidak percaya bahwa seorang jenius di peringkat naga biru dengan mudah dikalahkan oleh Lin Yun dan dirampok oleh kucing berdarah naga. Yuan Hengtian tiba dengan begitu ganas dan dipaksa pergi tanpa sehelai pakaian pun untuk menutupi dirinya. Itu adalah adegan yang membutuhkan banyak waktu untuk dicerna. Hal seperti ini belum pernah terjadi di jalan surgawi sebelumnya, yang berarti Lin Yun akan menjadi terkenal. Berita itu akan menyebar seperti api dan mengguncang seluruh distrik Changlong, bahkan mungkin ke wilayah lain. Bagaimanapun juga, belum pernah terjadi sebelumnya untuk menantang seluruh alam. Semua orang bisa merasakan darah mereka mendidih. Biasanya, para kultivator akan lari dari alam yang lebih tinggi, tapi Lin Yun justru melakukan yang sebaliknya. Dia mengeluarkan tantangan terhadap seluruh alam. Siapa lagi selain Lin Yun yang berani menantang seluruh alam? Bab 930 Ketenaran menyebar. Lin Yun menghela nafas setelah dia memastikan bahwa Yuan Hengtian sudah pergi. Kemudian, tubuhnya menjadi rileks dan darah terlihat menetes dari tangannya. Meskipun segel pemecah matahari ilahi berhasil menghancurkan teknik bela diri keberuntungan tingkat lanjut Yuan Hengtian, itu tidak mudah baginya karena ada perbedaan besar dalam kultivasi. Tulang di tangan kanannya retak karena ini. Faktanya, dia telah mencapai batasnya ketika dia membunuh kultivator terakhir dari alam tulang darah. Jika Yuan Hengtian ingin terus bertarung, Lin Yun tidak yakin apakah dia bisa melakukan perlawanan. Namun, dia tahu bahwa Yuan Hengtian tidak akan berani bertaruh dengan nyawanya seperti itu bahkan jika dia merasa bahwa Lin Yun dalam keadaan yang buruk. Bagaimanapun juga, Lil Red ada di sekitar dan akan mencabik-cabik Yuan Hengtian. Lil Red mungkin tampak serakah, tapi dia hanya menggunakan cara itu untuk memberi peringatan pada Yuan Hengtian. Dia harus melindungi Lin Yun dengan segala cara. Aku harus mencapai alam jiwa surgawi jiwa pertama dengan cepat, kata Lin Yun dengan tekad. Dia harus menjalani kesengsaraan pertamanya agar fondasinya dapat ditampilkan. Dengan kekuatannya saat ini, terlalu berbahaya baginya untuk menghadapi para jenius di peringkat naga biru. Tidak seperti para jenius yang bisa mengandalkan alam mereka jika mereka gagal, Lin Yun akan mati jika dia gagal. Dia membutuhkan kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Ayo pergi. Setelah Lil Red mengambil semua kantong antar ruang, mereka meninggalkan kapal. Awalnya, mereka ingin membawa kapal itu ke area terlarang Changlong, tapi itu terlalu berbahaya sekarang. Dengan identitasnya yang terungkap, dia terpaksa mengambil jalan yang melelahkan. Di kota naga tulang darah alam terlarang naga biru, banyak orang jenius alam tulang darah berkumpul. Meskipun kota itu terkenal, reputasi kota naga tulang darah berasal dari kekuatan alam tulang darah itu sendiri. Kota naga tulang darah tidak hanya terbatas pada alam tulang darah. Ada juga alam lain yang lebih rendah dan alam yang lebih tinggi yang berkumpul. Namun, alam yang lebih tinggi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun tentang alam tulang darah yang menggunakan kota itu sebagai benteng pertahanan mereka. Semua ini menempa reputasi alam tulang darah dan membuat mereka menonjol di antara alam-alam lain yang lebih tinggi. Namun, reputasi alam tulang darah tidak lagi stabil. Pertama, Feng Wuji meninggal dan artefak daunnya disita. Itu bahkan bukan dari alam lain yang lebih tinggi, tetapi seorang pendekar pedang yang tidak dikenal. Alam tulang darah membalas dengan mengirim seseorang dari peringkat naga biru. Mereka pikir itu akan cukup untuk menghadapi Lin Yun, tapi tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, mereka menerima berita bahwa dua orang elit dari alam tulang darah terbunuh sementara Yuan Hengtian ditelanjangi oleh seekor kucing. Ketika berita itu muncul kembali, tidak diragukan lagi telah menyebabkan kegemparan besar di kota. Bagaimana mungkin Yuan Hengtian, seorang jenius di peringkat naga biru, bisa dikalahkan? Seorang ahli peringkat naga biru bisa menekan mereka yang berada dalam kultivasi yang sama. Jadi bagaimana dia bisa kalah dari Lin Yun yang bahkan tidak berada di jiwa pertama? Tidak ada yang mempercayai berita itu pada awalnya karena itu menentang semua logika. Namun, ketika Yuan Hengtian kembali sendirian, seluruh kota naga tulang darah menyadari kebenarannya. Mereka tidak percaya bahwa Yuan Hengtian benar-benar dikalahkan oleh Lin Yun. Meskipun dua elit yang menemani Yuan Hengtian tidak berada di peringkat naga biru, mereka berada di alam jiwa surgawi jiwa kedua. Mereka terbunuh meskipun kekuatan mereka. Tapi yang lebih sulit dipercaya adalah tantangan Lin Yun melawan seluruh alam tulang darah. Sungguh kurang ajar. Semua orang dari alam tulang darah merasa marah saat mendengar kata-kata Yuan Hengtian.
Bahkan pemuda berpakaian kuning yang duduk di kursi utama hampir muntah darah. Di mana Anda menemukan wajah untuk kembali? Pemuda berpakaian kuning itu mengertakkan gigi. Bagaimanapun juga, memalukan bagi alam tulang darah untuk memiliki jenius peringkat naga biru mereka kembali ke benteng dalam keadaan telanjang. Itu sangat memalukan sehingga mereka tidak akan pernah bisa melupakannya. Yuan Hengtian merasa malu dan menundukkan kepalanya. Lin Yun mengirimku kembali untuk memberitahumu bahwa dia akan menantang alam tulang darah kita 10 hari dari sekarang. Kita bisa mengirimkan orang jenius yang kita inginkan untuk menyelesaikan dendam di antara kita. Ketika para kultivator alam tulang darah mendengar itu, mereka mengira Lin Yun sudah gila. Lin Yun pada dasarnya menyinggung perasaan semua orang yang hadir. Apakah ada kebutuhan untuk itu? Pemuda berpakaian kuning itu berdiri dan memancarkan aura dingin. Kami sudah mendengar semua ini sebelum kau kembali. Aku berharap kau akan mengatakan padaku bahwa semua yang kudengar itu palsu. Tapi kau mengatakan padaku bahwa itu nyata. Ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk alam tulang darah kami. Pemuda berpakaian kuning itu tidak tahan lagi dan mendorong telapak tangannya ke arah Yuan Hengtian. Terbang melintasi aula, Yuan Hengtian menabrak pilar batu dan jatuh ke tanah. Namun, dia berlutut dan tidak mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Pemuda berpakaian kuning dengan santai menghukum Yuan Hengtian, tetapi telapak tangannya terasa berat karena dia berada di alam jiwa surgawi jiwa ketiga. Sampah. Seolah-olah dia tidak puas dengan Yuan Hengtian, dia mulai mengumpat. Kemudian, dia melihat sekeliling dan bertanya, siapa yang bersedia mengambil nyawa Lin Yun atas namaku 10 hari dari sekarang? Keheningan memenuhi aula karena tidak ada yang yakin mereka bisa menghadapi Lin Yun setelah melihat keadaan Yuan Hengtian. Lagi pula, tidak banyak orang yang lebih kuat dari Yuan Hengtian di antara tim alam tulang darah. Tepat ketika wajah pemuda berpakaian kuning itu mulai menjadi dingin karena amarah, sebuah suara terdengar dari seorang pemuda yang mengenakan pakaian hitam dan merah. Serahkan padaku. Itu adalah Kong Xuan, yang berada di peringkat 46 di peringkat naga biru dan di alam jiwa surgawi ketiga. Dia adalah orang terkuat kedua dari alam tulang darah. Pemuda berpakaian kuning itu terkejut saat Kong Xuan angkat bicara, apa perlu untuk itu? Itu hanya Lin Yun. Kau terlalu banyak memberi dia muka untuk menanganinya sendiri. Memang, tidak perlu untuk itu. Kakak Liu, kakak Kong, biar aku yang menangani Lin Yun. Orang lain berdiri untuk menjadi sukarelawan. Itu adalah Pan Yuan, yang berada di peringkat 67 di peringkat naga biru dan di puncak jiwa kedua alam jiwa surgawi. Dia bisa menjalani kesengsaraan ketiganya kapan saja dan merupakan orang terkuat ketiga di alam tulang darah. Jelas, dia jauh lebih lemah dari Kong Xuan dan Liu Mu, jadi dia adalah orang yang paling tepat untuk menghadapi Lin Yun. Ini adalah pemikiran yang dimiliki semua orang, tapi dia benar-benar tidak ingin melakukannya. Dia akan segera menjalani kesengsaraan ketiganya dan tidak ingin mengalami kecelakaan. Namun, dia tidak punya banyak pilihan karena Kong Xuan mengajukan diri. Tidak, Lin Yun mungkin bukan lawanmu, tapi juga tidak mungkin bagimu untuk menekannya. Karena alam tulang darahku sedang dipermalukan, kita harus menang dengan indah, senyum Kong Xuan. Kita tidak hanya perlu menghancurkannya, tapi kita juga harus menghancurkan keinginannya dan menjadikannya budak alam tulang darah kita. Jika kita hanya membunuhnya, kita akan menjadi bahan tertawaan di mata alam lain saat area terlarang Changlong terbuka. Setelah mendengar area terlarang Changlong, wajah Liu Mu berubah, baiklah kalau begitu. Kamu akan berurusan dengan Lin Yun. Aku ingin semua orang tahu kekuatan alam tulang darah kita. Ketika berita tentang alam tulang darah yang menerima tantangan Lin Yun tersebar, kota naga tulang darah bergetar hebat. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh distrik Changlong. Terlalu mengejutkan mendengar bahwa seseorang menantang seluruh alam sendirian. Itu membuat semua orang bertanya-tanya siapa Lin Yun. Ketika tersiar kabar bahwa Lin Yun mengklaim bahwa dia hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuh, itu langsung membuat hati semua orang mendidih. Meskipun mengejar alam yang lebih tinggi, Lin Yun tidak lari. Adapun Lin Yun, dia menemukan pegunungan yang tenang untuk melakukan persiapan untuk kesengsaraan pertamanya. Lembah yang dia temukan diselimuti cahaya terang bersama dengan energi astral yang padat yang menciptakan fenomena berbeda di lembah itu. Di lembah kecil itu, 1000 bintang bermekaran seperti bunga-bunga yang mempesona. Selain itu, ada 1000 pil astral ilahi yang dimanifestasikan ke dalam fenomena yang berbeda. Jika kultivasi seseorang tidak cukup, mereka akan dibakar oleh pil astral ilahi.
1000 pil astral ilahi setara dengan 10 juta pil astral, yang merupakan jumlah yang tak terbayangkan. Jika para jenius di peringkat naga biru mengalami kesengsaraan ketiga mereka, mereka mungkin hanya akan menggunakan sekitar 7 hingga 10 juta pil astral biasa. Namun, tidak ada dari mereka yang cukup gila untuk menggunakan sebanyak itu untuk kesengsaraan pertama mereka. Itu tidak ada bedanya dengan merayu kematian. Saya telah mengembangkan 2 sutra pedang, saya memiliki fisik pertempuran naga biru, dan saya memiliki niat pedang spiritual yang abadi. Aku seharusnya bisa memurnikan 1000 pil astral ilahi tanpa rasa khawatir. Tapi aku akan menghadapi alam tulang darah 7 hari dari sekarang dan 1000 pil astral ilahi mungkin tidak cukup. Mata Lin Yun berkedip-kedip saat dia berdebat untuk menambahkan 500 pil astral ilahi lagi.